Tapi kalau anak yang klepto Ini dulu gitu saya. rodok. Oh shit. Dicatat semua barang yang ada di sini ya. Ntar diklepto lagi botol gue. Bapak apa kabar, Pak? Baik. Baik. Always. Tadi habis dari ini dengar-dengar Kontrol ketiga. ngomongnya gimana? Nah, toh gini toh. Kalau udah gitu tuh jangan mancing terus kok. Gimana Lah, coba? enggak, kan maksudnya spellingnya yang bener gimana? Kontrol Oh iya. Ketiga. Sesudah keluar Operasi. dari nggak operasi sayang. Terus apa? Sama Sesar. medical check up komplit. Keren. Gimana? Keren. Bu sehat? Sehat. So what can I do for you? Keren banget. Jadi kayak ini ya, konsultasi dokter jatuhnya. Dokter bisa, dosen bisa. Memang tapi semua bisa. iya benar, namanya juga serabutan. Palu gada. Palu gada. Palu mau gua ada. Ya. Bener ya, ada istilah itu ya? Palu gada. Palu gak ada. Apa lu mau, gua ada. Bener. Bener ya? Iya. Memang singkatannya palu gada? Iya. Oke. Palu gada. Kalau kita juga palu gak ada. Palalu nggak ada. Bapak lu gak ada. Nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Ih, langsung nangis. Ih, nangis. Ih, anak-anak yatim nangis. Tanggung jawab. Kan saya juga yatim. Keluar kata-kata, tapi kan tingkat sensitivitas Ini orang keren. beda-beda. Ih, langsung nangis. Kan? Ya kan? Selamat sore semua, tepuk tangan. Ya, nggak mau, hostnya nggak mulai-mulai gini. Gimana? Mulai dulu. Selamat sore. Selamat sore semua. Pokoknya apa ya? Keren. Sekarang kita di episode 2. Iya. Ponga. Tugas kamu. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol selama sejam kan ke depan. Loh, bilangnya ke Pak De 2 jam loh. Iya, sejam tuh intro doang. Belum selesai. Isi materinya 1 jam lagi. Materi. Jadi iya, totalnya 2 jam. 2 jam. Oke. Gitu. Nah, Siap. pokoknya kita bakalan tiap minggu sekali ya kita ponga ya, ngobrol-ngobrol gini. Minimal. Iya, bahas-bahas apa aja lah yang bisa dibahas gitu, ngobrol-ngobrol. Ya biasa aja, Oke. chill aja gitu. Oke. Nah, kalau tema hari ini itu lucunya itu biasa tentang pengalaman Pak De lah. Kenakalan remaja. Pengalaman Pak De Iya. tentang Kenakalan remaja. Soalnya kan Lah, dengar-dengar kalau Pak De nggak pernah nakal gimana? nggak mungkin. Pak De nggak pernah nggak nakal, sampai tua nakal mulu. Kalau Pak De pas waktu itu jadi remaja, masih inget nggak tapi? Ingat selalu. Toh. Ingat selalu toh. Itu Pak De dulu pas kecil ngapain aja? Ya remaja kayak remaja pada umumnya lah. Ngapain? Nyopet, begal. Nah, itu namanya kenakalan remaja. Iya, bener. Bagian-bagian dari kenakalan remaja selain kenakalan remaja yang lain-lain. Bener. Banyak, aspeknya banyak itu. Apalagi tuh baru ada berita ada tawuran di Basura loh. Hah? Heboh tawuran di Basura sampai macet segala macem, tahu nggak Masa? beritanya? Ih, Beritanya di mana? ada tuh dia di mana nak? Instagram aku kemarin ngelewatin Mbak. Iya sih, Hana pulang Basura? dari kantor iya. Langsung ikut tahu. Kalau Jakarta tawuran paling sering Matraman ya. Jalan Tambak, Matraman. Wah nggak tahu, saya bukan tukang tawuran. Loh, di Basura? Saya bukan Antar apa? pelaku. Antar kampung. Kayaknya iya depan. Antar kampung. Kayaknya antar kampung. Gila. Kampungnya Mbak Ana lawan kampungnya. Iya kan? Ya dia tahu. Tadi dulu pernah ikut tawuran tapi Ya nggak pernah lah. masa? Nggak pernah.
harus isi semua. Iya. Apa? Kayak mukanya Pak De muka-muka pembegal. Nggak mungkin. Bilang nggak pernah ini sambil garuk-garuk Nggak kepala. mungkin. Kan suspek. Masuk kategori remaja yang baik. Keren. Jadi dulu pas remaja nggak ngapa-ngapain. Tapi jenis-jenis kenakalan remaja itu seperti apa? Tahu lah. Tapi Pak De enggak. Apa? Narkoba. Kumpul kebo. Keren. Kumpul kebo tuh apa? Ngadu kebo. Gimana ngomongnya ya? Gimana? Aku kan Kumpul nggak kebo tahu. Maksudnya itu pacaran yang berlebihan lah. Oh, seks bebas. Ya, nah, itu mah Hana banget. Bro. Keren. Ih, diakui. Diakui. Tapi kan kayak Pak De juga gitu kan, dulu denger-denger seks bebas juga. Pak De tuh dulu kan, aku dengar Pak De seks bebas, begal juga, sama narkoba, ya kan? Dugem, Miras. sama ini ya, terakhir tuh Miras. oplas. Gimana? Jadi Pak De pas gimana dijawab. Anu apa? Kenapa kok tertarik dengan aspek kenakalan remaja karena apa? Karena membahas Karena pengalaman kamu Pak De. nakal. Karena membahas Karena kamu pengalaman nakal. juga. Kamu mah remaja loh. Iya, aku udah nggak Sekarang remaja. menurut kamu kategori remaja itu batasannya 12 sampai 21. Jadi kamu Aku udah enggak. alah gaya. Aku udah enggak, dewasa, Gaya. Bro. Lah menurut Pak De kalau remaja umur berapa sampai berapa? Loh, batasannya remaja itu bukan 24. Ya lulus sarjana lah. 21 nggak sih lulus tuh? Enggak lah. Lulus kuliah tuh lulus berapa? SMA tuh 18 ya. 24. 24. Ah, masa sih? 23 24 tuh S1. Nggak mungkin. Iya, kecuali Kita lulus SMA kapan? 2015. Iya, maksudnya umurnya berapa? Kapan? Oh iya, 18. Lulus SMA. 18 tambah 4, 22. Iya lah, kok 24 Ya, jauh banget. 22, 24 kan itu kalau yang lulusnya on time. Lulus SMA teh. 18. 17. 19. Prematur tuh lahirnya. Hah? Nggak bisa, 18. Orang ngobrol lu emosian aja. 18, Ah. 19, 20, Ya, pokoknya 21, range-nya itu antara 22 sampai 24. Ya, kalau 24 itu kan udah umur nikah, yang perempuan nikah itu udah di bawah, udah nggak remaja itu. Ya 22 lah berarti kan. Ya 21 kan harusnya. Mm-mm. Soalnya kan kalau misalnya Ini umur aja, kalau mau disimplifikasi, Hah? ya remaja itu ya SMA, mahasiswa, mahasiswi gitu aja. Kira-kira lah, rata-rata lah, ya kan? Bener nggak, Mbak? Iya boleh. Nah, boleh ya. Kalau umur legal alkohol 21. Kamu kok tahu toh? Tahu lah. Ah ini, hah? Semua juga tahu itu kan. Tahu nggak? Tahu kan? Tahu semua juga. Ini. Itu pengetahuan umum. Sekarang ya. Kamu Ya. bentar. Kok jauh. Sebentar. Dengerin, gantian. Yang nanya jangan mulu-mulu. Kok jauh. Pak De yang udah umur 65 ditanya, dulu waktu Pak De remaja, nakal apa enggak? Loh, kamu tuh kan barusan lolos dari remaja. Lah kamu sendiri nakal apa enggak? Aku udah. Ayo, ayo. Kita laporin Aku nggak nakal. bandel. Aku nggak nakal. Apa? Aku nggak nakal. mikir tang ting mikir Nggak, aku masih nakalku yang masih normal-normal aja lah. normalnya itu apa? Mabok. Wan. Enggak, tapi maksudnya mabok tuh bukan yang kayak gimana, tapi Mabuk nge-wine. cinta. Nge-wine doang. Nge-wine kan Mabuk cinta. nge-wine sama papa loh aku. Papa boleh. Beneran bolehin.
kalau wine tuh papa bolehin. Malah papa kasih tahu. Wine itu kan yang kira-kira bahan dasarnya anggur. Anggur, fermentasi anggur, bener. Itu masih boleh. Masih boleh. Jadi kalau misalnya tahun baru kan biasanya dulu aku sama papa sama adek bertiga kan. Itu bakar-bakar. Nah, kalau kita bakar daging biasa wine-nya merah, kan ada red wine, ada white wine. Oh, nggak tahu, Pak. Nah, kan kurang pengetahuannya. Red wine. Jadi gini, Pak. Red wine itu anggur merah. Kalau white wine itu anggur putih. Biasanya kalau anggur putih kalau yang untuk lagu itu anggur apa? Anggur merah. ya, ada kan? Ada. Anggur merah. Anggurnya para remaja. Enak banget. Menggonya enak banget itu. Anggur merah, anggurnya para remaja. Enak banget ya. Kasihan yang ngarang lagu ya. Oh, dia ya. Pinter nge-mix ya. Dua lagu jadiin satu ya. Lagu jadi satu. Tapi enak loh. Enak kan tapi kan coba. Anggurnya parah. Asik. Ya. Neneu. Ayo terusin. Terus. Ya udah, jadi kalau misalnya anggur putih itu buat seafood biasanya, pendamping makan seafood gitu. Oh, supaya balance aja mulutnya. Supaya nggak gatelan. Ya enggak juga. Ya itu temen yang pas aja. Nah, waktu itu tuh papa ngajarin, tapi kan yang nuangin papa. Jadi kita tuh nggak yang over, nggak mabok apa gitu. Lebih santai aja ya, nakal-nakal remaja kecil lah. Terus apa lagi? Apalagi ya, kayak kalau pacaran biasa aja, paling seks bebas. Nggak ikut-ikut dah. Enggak. Pade nggak ikut-ikut. Loh, itu kan waktu itu yang ngajarin bapak. Tapi kan kalau zaman sekarang kan anak-anak nih ya, perbedaannya ya. Kenakalan remaja zaman sekarang kan orang kalau pacaran udah heboh lah. Udah yang kayak staycation dong. Ada tuh istilah staycation. Apa itu? Jadi vacation tapi dia nginep, jadi namanya staycation. Enggak boleh dong. Nah, itu kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh pacarannya gitu, pada staycation yuk di mana gitu. Nginep. Di hotel apa yuk gitu. Pakai nginep. Enggak boleh toh. Itu bedanya. Dari sudut agama pun enggak boleh. Ih, keren banget. Keren banget. Loh iya toh. Nah makanya aku mau nanya, kalau hal kayak gitu kan di zaman sekarang nih udah ya bisa dikatakan 60% lumrah, ya kan? Walaupun memang nggak boleh sama sekali harusnya kan. Nah kalau di zaman Pak D, salah kaprah yang salah. Iya, salah kaprah yang salah di zaman sekarang. Kalau di zaman Pak D itu biasanya anak-anak pacaran tuh ngapain? Remaja-remaja pacaran tuh biasanya ngapain kegiatannya? Ngapel malam minggu. Terus itu toy. Iya, ngapel malam minggu ngapain? Ngapel doang. Pak Dede dulu waktu pas pacaran ngapain? Iya. Pak De dulu pas pacaran gimana? Ya kan malam minggu, ya kan hari kerja kan kuliah toh. Hari-hari biasa kan kuliah, biasanya loh, dan lagi zaman dulu tuh mungkin orang tua agak lebih ketat dibanding sekarang kali ya? Bisa. Hah? Pak De mah pacaran pas kuliah? Kuliah. Pas SMA gitu nggak pacaran? Ya, apa namanya ya? SMP. Ya enggak lah, dan SMP. Nah, sekarang banyak SMP. Lah, kita aja pacaran dari SD. Mungkin eranya itu udah agak SD. SD udah papi mami. Ayah bunda. SD. Enggak lah. SD udah pacaran. Tapi memang eranya udah agak berubah. Zaman kita jauh banget kan. Itu pacaran tuh datang tuh paling rutin ya malam minggu, kecuali ada acara yang khusus ulang tahun lah, menjemput pacar. Berarti seminggu sekali ketemunya. Nah, rata-rata. Dan lagi orang tua zaman dulu, apalagi orang tua cewek itu kan agak strength itu bahasa Belanda. Keren banget.
keren banget. Main father and mother. Kalau bahasa Inggris itu father and mother. Kalau bahasa Belanda father and mother. Oh iya. Gitu. Jadi agak streng. Terutama di pihak orang tua perempuan loh. Di pihak orang tua perempuan biasanya lebih itu kan. Jadi mau datang gitu aja. Pasti ditanya kuwi sopo, mau kemana? siapa, ini orang tuanya siapa? Mau izin ngajak anaknya nonton aja, mempertimbangkannya itu. Pulang jam berapa gitu? Pertanyaannya itu biasanya apa? Minimal jangan malam-malam loh. Habis nonton langsung pulang loh, nah, gitu. Nah, kalau sekarang kan agak terjadi perubahan dikit lah. Gitu. Iya. Tapi emang perubahannya jauh sih, soalnya kalau misalnya sekarang aku pacaran, aku mau pergi, Pade bukan nasehatin pulangnya jangan malam-malam, tapi Pade mau ngikut kan? Malah mau kemana Pade ikut dong, gitu kan? Nah, berarti yang salah siapa? Orang tuanya. Loh, tapi kalau kalian pacaran, memang kamu jalan sama pacar kamu, Pade ikut. Lah kan ada Pade. Iya. Nggak mungkin macam-macam toh. Ya nggak ada yang tahu. Lo kan jalannya bareng Pade. Gitu, kecuali Pade disuap. Pade kesana aja deh Pade. Nah, gitu. Tapi kalau gitu bisa. Oh nggak bisa. Ya masa. 500. Kecuali banyak. Ya. Kalau sedikit nggak mempan. Gitu. Tapi sekarang Pade nanya ya. Sekarang Pade nanya. Kenakalan remaja. Mungkin sekarang itu sudah agak apa ya? Pindah. Yang dulu dianggap tabu banget, sekarang mungkin dianggap agak lumrah. Biasa aja. Nah, biasa aja. Jadi misal tadi ada istilah staycation. Dulu kan nggak ada, so nggak mungkin lah. Iya, nggak bener mungkin sih. pulang malam aja udah interogasinya udah macam apa lagi sampai nginep. Kalau sekarang mungkin itu. Nah, menurut kamu yang masih remaja, aku udah gak remaja. ya lewat-lewat dikit lah. Ya. Itulah itu sebetulnya menurut kalian yang umurnya masih segitu-segitu ya. Kaum Gen Z ya. Gitu. Maksudnya itu kira-kira sama nggak sama waktu Pade seumur kamu? Apanya? Jadi waktu Pade seumur kamu kan pernah pacaran juga. Nah, kira-kira apa yang membuat jadi nggak nakal? Pasti kan ada. Jadi maksudnya apa yang membuat ngerem? Saya takut nakal, saya takut ini, saya nggak mau ini nggak. Nah, itu kira-kira sama nggak dengan yang terjadi pada remaja sekarang? Kira-kira yang Pak D pikir waktu remaja dulu, wah saya, apalagi sampai kepikiran ngajak pacarnya nginep, itu kan udah kayak pertama. Nakal banget ya. Nah, kan pikirannya pasti dosa apa enggak? Kan pasti ada Iya. ada benchmarknya. Karena kan kan kaitannya sama agama sama iman. Di semua agama pasti kan itu kan dianggap dosa. Iya. Nah, tapi yang ngerem remaja sekarang untuk tidak melakukan itu. Nah, itu pertama ini Pak D nanya sama nggak sama waktu paradigma waktu Pak D remaja dulu. Pertama agama. Kalau Pak D nih, ini Pak D dulu ya. Satu, yang paling itu tuh nomor satu pasti ingat itu. Ini dosa nih gitu. Yang kedua pengawasan orang tua. Jadi mungkin segen sama orang tua kan, nggak enak udah di sekolahin jauh, udah dibiayain sama orang tua, kok saya jadi anak nakal kan kadang-kadang kepikiran nggak enak sama orang tua kalau saya jadi ada nakal. Terus yang ketiga mungkin faktor temen, jadi agama, orang tua, pengawasan orang tua, sama memilih temen. Jadi Pak D dulu cenderung kan gampang kan dilihat orang yang kira-kira itu bawaannya nakal apa enggak, itu kan kelihatan. Nah itu Pak D 3 itu, agama, orang tua, sama milih temen. Itu kok
menurut Pak D agak efektif untuk membuat kita itu tidak terjerumus masuk kategori Kenakalan. remaja nakal. Iya. Nah, itu yang Pak D lihat sekarang itu agak kurang. Kalau kita Gen Z, kalau Pak De apa sih kaumnya Pak De? Baby boomer ya. Baby boomer ya? Baby boomer. Ya, Baby boomer. Berarti kalau menurut baby boomer itu 3 tadi itu ya. Kalau gue yang dominan ya. Iya. Di samping faktor lain pasti banyak. Kalau gue masuknya Gen Z ya kita ya. Gen Z awal ya. Nah, kebetulan kan aku Gen Z awal ya. Jadi mungkin aku masih agak-agak adat masa transisi dari milenial ke Gen Z kan. Nah, kalau aku sendiri sih ngelihatnya di zaman sekarang dengan informasi yang seluas ini dan mudah didapatkan oleh siapapun dimanapun, cuman satu, pengendalian diri. Udah itu doang. Itu yang Pak D pikir itu sekarang itu mungkin tugas remaja, atau maksudnya remaja itu untuk nggak nakal tuh lebih berat loh. Karena udah betul-betul kan komunikasi udah terbuka gitu ya, global banget ya. Jadi kalau ini kembali ke orangnya, kalau orangnya pengendaliannya lemah pasti lepas. Kalau zamannya Pak D itu kan masih kayak aduh, walaupun gue kayaknya nih pengen banget tapi gue inget orang tua gue gitu kan. Kalau sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh pemikirannya ya, kalau aku lihat ya, dan ini menurut aku ya, balik lagi nih menurut gue itu tuh benar-benar tidak akan banyak yang tidak memikirkan tentang agama, dosa orang tua, tapi mereka cenderung akan sadar kalau kita beritahu mereka secara logika. Jadi logikanya gini loh, kalau lu seks bebas lu nanti hamil. Kalau lu hamil terus nanti yang biayain anak lu siapa? Lu mau hidup gimana? Nah, kalau anak digituin, agama tuh kayak terlalu jauh ya. Terlalu jauh, ideal gitu kan. Terlalu yang kayak kita nggak ada yang nanti bisa aja nih anak-anak zaman sekarang ngomong dosa kan nggak ada yang tahu timbangan Tuhan gimana. Jadi logika yang paling nyata itu yang harus tempelengkan ke anak itu gitu loh. Jadi kalau anak zaman sekarang itu lebih ke logikanya, ke depannya nih kalau misalnya lu kayak gini, minusnya ini, plusnya ini, harus dikasih tahu kayak gitu. Karena anak zaman sekarang kan memperoleh informasi tuh gampang. Kalau dulu kan kita sering ditakut-takutin kan sama orang tua. Misalnya kayak kamu lo nggak pulang jam 6 maghrib nanti di kolong wewe lo gitu-gitu kan. Sekarang mana bisa Pak De anak digituin. Anak zaman sekarang nggak mungkin jam 6 aja masih rame banget di Jakarta. Tapi kalau misalnya kita bilang kamu nanti jam 6 malam kalau nggak pulang, orang tuh ngeliat kamu sebagai anak yang nggak bener loh. Nah gitu kan dia pasti kayak oh iya kayak gitu. Jadi bedanya sih itu. Jadi balik lagi, mau orang tuanya seperfect apa, agamanya yang diajarkan tuh misalnya orang dikasih les ngaji atau tambahan kelas di gereja, itu kalau anaknya sendiri nggak punya pengendalian diri dan kesadaran, itu ya nggak bisa. Dulu Pak D akan sering mendengar, gitu, terutama dari pihak wanita ya, anak perempuan jam segini masih di luar rumah. Nah, dulu sering dengar kayak gitu. Baik papa mamahnya Pak D ngasih nasihat ke adiknya Pak D yang perempuan, atau siapapun lah, gitu. Misalkan Pak D nganter pulang pacar gitu ya, itu pasti lewat berapa menit agak kemalaman mendekati udah jam 10 gitu aja kayak udah aneh. Iya makanya. Gitu. Anak wedok hari yang ini isih nang burung mulai. Tapi sekarang kan pasti udah jarang. Tapi kalau menurut Pak De sebagai orang tua, selain dari tadi kan kita cenderung bahasannya ke seks bebas ya. Kenakalan remaja apa yang menurut orang tua tuh yang kayak waduh anakku ki badunge kayak gitu tuh. Selain seks bebas itu lebih ke apa? Lebih selain seks bebas. Kalau Pak D ya, dalam posisi sebagai orang tua ya. Itu yang paling fatal bagi Pak D seks bebas. Oh iya. Seks bebas, tapi mungkin 11-12 sama narkoba kali ya. Narkoba ya. Gitu. Jadi hal-hal satu yang gini, kalau seks bebas mungkin itu berat, tapi kan lebih ke dekat ke agama ya.
kalau narkoba itu berat terkait dengan masa depan si anak kan. Ini mentalnya ya. Jadi rata-rata orang tua itu gitu loh. Jadi seks bebas itu dosanya terus gimana nih? Nah, gitu. Kaitannya sama agama. Tapi kalau narkoba kan terus masa depan anak saya kalau udah kena narkoba kan banyak cerita yang kalau udah kena narkoba kan ya walaupun ada yang sukses untuk recovery untuk akhirnya bangkit lagi banyak juga kan. Tapi yang nggak bisa bangkit lagi banyak juga. Gitu loh. Dua itu. Iya. Dua itu gitu di samping kejahatan kriminal yang lain tapi kan itu debatable ya. Jadi misalkan kayak anak muda jambret terus nyopet itu kan dia bisa nyalain kepepet tuh kondisi ekonomi daripada nggak makan. Nah kan itu debatable gitu loh. Iya. Si pencopet kadang-kadang nggak mau di. Tapi kalau anak yang klepto? Nah, itu kenapa, Say? Tuh. Kenapa Say dulu gitu, Say? Kalau klepto itu gini. Klepto Itu gini loh. Itu tetap salah ya. Klepto itu tetap salah, yang diambil kan bukan barangnya. Ya. Itu gabungan antara pemuja barang seni yang bagus-bagus, yang indah-indah dikombinasi dengan keahlian untuk ngambil. Itu. Berarti itu skill. Nah, lebih cocok dengan nggak semua orang berani. Tapi ini salah loh ya. Ini dulu salah. gitu, Say. Rodok. Agak. Kacau banget. Gini loh, enggak. Itu salah. Pak D tahu itu salah. Tapi memang Pak D ahli gitu loh. Hah? Gimana? Kalau itu loh, butuh keberanian loh. Keren. Loh ya. Nah, enggak semua orang berani loh. Coba sekarang hari ini kita interview ke ini ya, ke pelaku klepto. Dulu barang apa aja yang diambil? Ya apa ya, kayak asbak. Serius? Loh asbak banyak kalau koleksi asbak yang bagus-bagus. Asbaknya tapi asbak apa? Asbak hotel kah atau asbak apa? Kalau hotel pasti itu. Serius? Iya. Oh my. Tapi ini enggak kriminal nggak? Nanti dituntut sama hotel-hotel gitu nggak? Hotel apa aja, Pak deh? Ya, mungkin hampir semua ya. Ambil apanya, Pak deh? Asbak. Asbak. Tapi kan sekarang zaman dulu loh. Sekarang kan hotel jarang ada asbak. Enggak, sekarang apa? Sekarang di hotel dulu ambil selain asbak apa? Banyak. Apa ini bantal? Bantal selimut? Hah? Bantal, selimut. Selimut ya pernah lah. Yang bagus loh ya. Selimut apa? Selimut hotel. Hah? Selimut hotel. Jelas pasti. Gila, selimut hotel. Selimut hotel terus itu yang kalau di kamar untuk baju Oh, iya. handuk, Bedrobe. untuk renang. Iya, bedrobe. Pak deh. Loh, itu kan Padahal- barang seni. Bukan seni, maksudnya barang besar-besar itu enggak Kembali ke urusan kenakalan remaja. Ya. Ini salah satu. Kembali Ini salah satu kenakalan remaja. itu adalah kolaborasi antara keberanian dan keahlian. Tuh, ini hanya apa coba? Membenarkan sesuatu yang salah. Pak D kan tadi udah bilang Validasi. ini salah. Benar. Loh. Ini salah loh. Dan tidak semua orang berani dan Cuman mampu. barang paling besar yang pernah Pak D kleptoin tuh apa? AC. Belum. Yo. AC mah. Oh. Masa AC? Besar apa ya? Enggak ada yang besar-besar, enggak. Kalau besar pasti kononnya Ban mobil? Spion mobil. Ya enggak, itu penjahat itu. mobil? Ya enggak lah. Ya paling gitu-gitu asbak, Pensil. Ini sendal. terjadi di usia keberapa Pak D?
Sekarang juga masih hobi. Oh shit. Dicatat semua barang yang ada di sini ya. Hati-hati loh. Tapi itu kan nanti pada akhirnya dikumpulkan dan tidak menjadi apa-apa kan? Barang-barang itu. Iya. Ya kalau aspa kan kalau dulu Pak De masih ngerokok kan dipakai. Iya, tapi kalau yang lainnya contoh misalnya Pak De pernah kleptoin pensil, bolpen, penghapus, barang-barang kecil, ballpoint lah, gelas gitu-gitu. Nah itu tuh kan pasti jadi satu terus kayak buat apa nih gitu. Nah makanya berarti cocok kan. Jadi kombinasi antara keberanian dan keahlian. Enggak, maksudnya barang-barang yang udah dikleptoin terus buat apa? Enggak, kadang-kadang cuma untuk kayak seneng-seneng aja. Oh shit man. Hah? Bukan. Oh no. Help. Untuk seneng-seneng aja. Salah ya? Hah? Salah banget, Pak De, tobat. Tapi kecil ya. Apa? Maksudnya itu kategorinya ya salah gitu loh. Bentar. Enggak masuk kategori dosa gitu, enggak. Ya dosa lah. Mengambil barang yang punya orang lain kok. Itu kan bukan punya Pak De, itu punya orang lain. Masuk Enggak izin. dosa sih? Dosa lah. Astaga, dosa. Dosa itu di agama manapun juga dosa. Tapi kalau di hotel kan kadang-kadang memang ada bolpen yang untuk tamunya. Bolpen kan? boleh. Notebooknya Gitu, boleh. Terus teh, kopi boleh, sabun, gitu, sampo ya. boleh. Tapi kalau udah gelas asbak ya ora oleh toh, Pak. Heran aku. Anu tuh. Ini astaga, my god. Itu Baru tahu. Enggak cuma hotel. Apa lagi Pak De? Loh waktu Pak De jagain berbulan-bulan Bude di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Loh, barang-barang rumah sakit yang bagus, kenang-kenangan, Bro. Apa kayak apa? Mangkok, piring. Asik. Enggak semua orang punya. Di tempat kemarin Enggak, itu kan Pak De. Soalnya Pak De yang sakit. Pak De yang sakit. Oh, kalau di ICU ngebet juga keterlaluan. Hah? Wah, selang nih bagus, tarik. Itu mah keterlaluan kalau itu. Terus alat rekam jantung. Gede banget itu. Keluar dari rumah sakit, masuk kantor polisi kalau itu. Iya toh? Terus apa lagi kalau di rumah sakit? Apa ya? Stetoskop. Ya enggak lah. Barang-barang yang lucu-lucu, mangkok, kadang-kadang untuk mangkok, piring, sendoknya bagus, apa-apa gitu, pisaunya bagus. Jujur ini aku juga baru tahu kalau Pak De aku kayak gini. Oke, pertanyaan. Surprise kan? Surprise, Bangga. mother, surprise. Bangga. Enggak bangga dong, gila. Karena butuh keberanian dan keahlian. Nggak ada. Karena Mendingan tidak kalau semua orang bisa. Kalau mau mengolah keberanian main flying fox, udah paling bener. Ngapain ngambil barang orang? Heran deh. Hah? Dari umur berapa? 2 tahun. Kembali ke kenakalan remaja. Ini topiknya apa kok malah ke klepto? Tapi ini benar-benar salah satu. Jadi ada riset yang membuktikan bahwa klepto Orang itu memang orang-orang yang jenius. bukan orang-orang yang backgroundnya itu minta sesuatu ke orang tuanya nggak dikabulkan. Oh enggak cocok itu. Kalau itu dijadiin kesimpulan nggak cocok. Nah, Pak De tapi dikabulin sama mami papinya Pak De dulu. Dikabulin apa maksudnya? Saya minta mainan, Oh, kabulin. dikasih. Memang itu murni keahlian. Oh, berarti orang-orangnya nggak bersyukur. Kembali ke kenakalan remaja. Ini nakal, ini udah bukan kenakalan remaja, ini kenakalan seumur hidupnya Pak De. Karena sampai tua ternyata, guys. Gila. Nanti barang di sini dicatetin ya, ada apa aja. Nah, pertanyaan terakhir, barang Belum apa? ada yang bagus. Itu jamnya baru ya? Belum ada ya? Itu jam baru ya? Oh, Pertanyaan terakhir, susah bawanya. Harus ngambilnya pakai tangga. barang apa di sini yang udah pada klepto? Nggak ada apa? Gak ada yang bagus. Nggak ada apa? Barang apa di sini yang pengen Pak De? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Matanya nyari. Belum ada.
Gila. Ayo kembali ke topik. Aku speechless. Ini masih Jujur. on topic tahu. Kenakalan remaja. Iya. Ah. Jadi kenakalan remaja itu tidak harus identik dengan seks bebas, narkoba. Itu hal-hal yang selama ini muncul. Tapi kenakalan-kenakalan remaja kayak keasikan tersendiri ya, kayak misalnya klepto atau orang-orang iseng, remaja-remaja iseng yang suka baret-baretin mobil, terus dia puas. Nah itu Bahaya. kayaknya bukan itu kayak mental illness deh. Apa? Ini kayak mental illness nih, Artinya? sakit jiwa. Kayak besok kita harus ngundang narasumber dokter kejiwaan deh. Setuju sih. Setuju kan? Ngeri banget soalnya. Enggak, paling mamanya datang ke sini nanti dokternya bilang dalam 5 menit dia langsung bisa menyimpulkan. Apa? Ahli. Apaan ahli? Sehat dan ahli. Sehat Gitu. dan copet. Sehat dan ahli. Karena kalau sakit nggak mungkin seberani itu. Jenius. Kapan ngambil? Sakit nggak sih? Dan ini Kapan ngambilnya, caranya ngambil, taruh di mana? Oh, itu strategi loh. pembelaan dan validasi yang pada ucapkan ini salah satu gejala narcissistic disorder loh BTW. Artinya? Iya, NPD. Jadi narcissistic personality disorder. Artinya? Pade itu tidak merasa diri Pade salah sama sekali, tapi selalu membanggakan suatu kesalahannya Pade. Itu salah satu mental illness. Oh, Mau cek nggak? ada alat ya? Mau cek nggak saya? Saya. Ini nggak boleh minum ya? Habis ini? Ini nih aku bagi nih air aku nih. Mana botol kamu? Oke. Ntar diklepto lagi botol gue. Pade dulu pacaran paling parah ngapain? Ya, Kok apa? mikir kayak banyak banget. Iya. Kayak banyak banget, kayak langsung Enggak, teringat. iya. Oh my god. Apa lo? Jujur ini paling ambung-ambungan tuh. Ih. Apa ya? Jujur. Ih, kamu kok kayak denger gitu kayak biasa. Pade kok kayak gitu sama Lucy dipoyoki terus padahal Pade ambung-ambung. Ambung-ambungan nih gimana? Cuma kayak atau Bukan. Harus ambungnya kayak Sekarang sekelas ambung-ambungan sama yang apa tadi? Staycation. Jangan. staycation. Ayo. Ya kalau zaman sekarang orang staycation, kalau zaman dulu kan mungkin kayak di bawah pohon, Astagfirullah. ketiduran. Oh. Ih, kasihan. Pade. Di bawah pohon. Tapi first kiss-nya Pade siapa? Mama lah. Bude. Lu bohong. mama maksudnya ibunya. Bukan, pacar, first kiss. Wow, itu berefek implikasi. Bude atau ada sebelum Bude berarti ada mantan lagi? Bude kan bukan mantan, istri. Iya, tapi maksudnya kan dulu pas pacaran, sebelum pacaran sama Bude, Pade punya mantan lagi nggak? Ada. Nah, sama Bude atau sama mantannya sebelumnya? Pade pacarnya berapa sebelum sama Bude? Iya. Pade total mantannya Pade berapa? Ini kenakalan remaja loh topiknya. Toh malah interogasi Pade. Lah kan boleh, topik kan awal, abis itu kan kemana-mana terserah kita, bebas sama Ponga, podcast ngasal. Oh iya. Iya. Iya namanya ceponga. Iya, ini kan bukan educational. Kok nggak ada D-nya? Namanya juga podcast ngasal. Oh iya ya. Iya. Pade dulu mantannya berapa? Kamu? Aku hitung dulu ya. Bentar, tapi berapa ya? Tapi di bawah 10 lah. Ya tapi gini semua toh. Di bawah 10. Enggak, semua lah gila kali. Masa aku tukang nyosor apa? Enggak lah. Tapi kecup-kecup toh. Enggak. Diodot malah bukan gitu lagi. Enggak, plastik tuh eranya beda kan, beda banget. Nah, dulu pakai lembut tuh kecup nah gitu. Ini Kok tahu Pade begitu? nah itu tadi. Nah, Pade berarti kan Lo dia sampai lidahnya keluar. Loh, itu minum jus. Oh, Lagi ngedate, Oh, jus iya. date. Iya, gitu. Gitu minumnya.
Tapi first kiss tuh maksudnya ditonton anak-anak ini. Ditonton anak-anak ini. mantannya aja berapa mah nggak apa-apa Aku kali. nggak punya cucu Nggak apa-apa lah. Pernah muda. Hah? Pernah muda. Emas sama Mbak nggak ada masalah kali bahas mantan mah. Total mantan deh. Budi nonton nih. Kalau aku sama pacarku sih udah buka-bukaan. Aku nggak pernah bohong. Hah? Buka-bukaan. Iya gini langsung. Memang selalu pakai kaos. Cuma kalau aku sama pacarku buka-bukaan. Apa terus? Iya jujur-jujuran. Aku udah lupa tapi aku antara 7, 8, 9 aku lupa mantanku pokoknya segitulah. Nah, kalau misalnya dulu Pak Deh mantannya berapa? Jadi berapa? Kembali ke lab. Kembali ke kenakalan remaja. Ini menyangkut. Ini menyangkut. Ya paling berapa satu apa dua? Menyangkut. Tapi dulu Pak Deh kalau misalnya pacaran itu cerita nggak curhat sama mama papa, mami papinya Pak Deh? Maksudnya gimana? Kalau aku dulu punya mantan, aku pasti cerita sama paping. Aku ngapain aja tuh paping tahu. Oh. Tahu aku udah pernah ngapain. Misalkan papa kok nggak diterusin sama yang itu kenapa gitu. Paling nanya gitu doang. Kok nggak diterusin kok? Tapi Pak Deh ngapain aja mantannya Pak Deh cerita nggak? Oh ya enggak lah. Cerita gue. Masa? Iya. Termasuk ambung-ambung. Iya. Ih. Cerita sama papa. Ya malu dong. Pak aku dicium. Tapi apa open minded orangnya. Iya, makanya itu berubah lagi sama eranya. Ya Jamaknya. dulu pasti malu lah. Masa Tapi kan sama orang tua sendiri. enggak. Nggak mau. Nggak mau dicoba aja dulu. Udah, sekarang misalkan Mas sama Mbak, Pak, aku kan habis pacaran, Pak. Terus Pak D nanya, ngapain aja kamu? Ya cium-ciuman, makan lucu. Ya nggak gitu. Lah gimana coba? Waktu Masa itu- tiba-tiba Reza datang. Tadi Reza cium-ciuman, Pak. Kan aneh lagi kan? Kan lucu ya, nggak mungkin lah. Apalagi zaman Pak D. Zaman Pak D pulang-pulang. Loh kenapa? Tapi kalau kayak gitu, Kenapa Ferry kok senang banget? Nggih, Bu, mau pun ambung-ambungan. Ya lucu ya. Ya. Kan pertanyaannya mengarah ke gitu tadi. Ya kan? Loh napa Ferry kok mulai karo Nunung kok ketoke seneng banget. Nggih, Bu, mau ten motor ambung-ambungan. Lah kan ya komentan toh. Ya iki pertanyaannya kamu. Kamu juga nggak mungkin ngomong sama papa gitu. Ngomong. Pulang gini. Dari mana Lus? Itu Pak habisnya. Nggak mungkin papa kamu nanya gitu. Ngomong. "Lu ngapain aja habis makan gini?" Ini tadi ciuman Pak di mobil. Ya nggak mungkin lah. Kamu tuh lucu. Enggak, tapi aku dicium tuh aku ngomong. Ini ngomongnya gimana misalnya? Ya ditanyain aja sama papa. Udah dicium kamu gitu. Gimana? Enggak, cuman kayak lagi ya momennya lagi pas aja lagi Terus, cerita-cerita. Ya gimana misalnya gimana? Ayo coba peragakan supaya Pak D bisa membayangin oh, itu nggak terjadi padaku, nggak terjadi pada anakku gitu. Iya, bilang aja. Aku Kan kadang-kadang pulang pacaran itu ketemu orang Nggak. tuanya itu rodok malu-malu loh. tapi kan ini kejadiannya bukan pas pulang pacaran Oh, banget. pas makan habis makan. Itu udah terjadi beberapa bulan yang Nah, lalu terus gitu gimana loh. misalkan ceritanya gimana? Iya, pokoknya lagi cerita-cerita, set gitu aku lagi pacaran. Nah, Terus habis itu pas lagi makan ngomong, "Ih, kemarin aku dicium, Pak." Gitu. oh kemarin aku dicium. "Ih, kemarin aku dicium, Pak." Gitu. Terus papa kamu nanya enak gitu. Hah? Gimana? Ya dijitak langsung sama Pak. Lah iya makanya Awalnya. nggak mungkin. Awalnya dijitak tapi Ih, Natalnya kamu. enggak langsung kayak, "Ih, gila nih," langsung gitu. Tapi kan ketawa, ngobrol gitu loh. Tapi abis itu kita bercanda. Cium gue gitu, gila nih, gitu-gitu doang. Oh. Tapi kan Padahal maksudnya enggak, padahal papa enggak. tahu. Jadi maksudnya kayak ya tapi karena sedekat itu aku sama orang tuaku dan yang papa gitu-gitu nggak apa-apa ya. dan papa juga se-open minded itu, jadi untuk melangkah ke yang lebih dalam lagi kan aku juga kadang kayak
ngapain gitu loh. Biasanya kan orang kalau makin dilarang makin penasaran kan. Karena aku nggak dilarang apa-apa, malah itu jadi pengendalian diri gitu. Kalau Pade malu. Pade malu. Untuk nanya malu, dan lagi anak-anak pasti malu untuk si pacaran terus. Jadi kalau Pade misalnya anak-anaknya Pade pacaran, Pade nggak tahu tuh. Ngapain aja? Hah? Ya punya keyakinan sendiri aja, pasti udah ciuman. Pasti Susan, males. Nggak mungkin lah, enggak lah. Itu apalagi kuliahnya di luar negeri gitu ya, udah nggak mungkin enggak. Jadi Pade nggak tahu anak-anaknya Pade ngapain aja. Nggak pernah cerita. Anak-anaknya Pade tahu nggak Pade pas pacaran ngapain aja? Nggak pernah cerita. Pade juga nggak pernah cerita. Paling guyon gitu, misalkan ya kayak itu. Waktu ditanya, Papa dulu waktu pacaran nyium pertama kali Mama pada saat apa? Terus Papa ngomongnya apa? Nah gitu-gitu nanya. Kok Pade sama aku nanya mulu sih? Hah? Kok Pade, kita kan ada ya video yang kayak kamu dicium ya gitu-gitu kan? Tembaknya gimana? Tembaknya gimana? Ayo jujur. Nanti yang ngomong. Ayo jujur. Maksudnya Kamu sih enggak? apa? Bukannya merah. Iya. Kok Pade nanya aku? Apa? Pade nggak nanya sama anaknya Pade, sama aku nanya. Iya. Iya kenapa? Iya Kak. Kemas sama Mbak, kok Papa nggak? Pade nggak nanya ya? Iya makanya kenapa? Iya. Tapi kalau anak-anak kan nanya, Mama dulu waktu pertama kali dicium Papa pada saat apa? Nanya anak. Oh nanya. Anak-anak nanya. Oh tapi Gitu. Pade nggak mau jawab. Pade jawab, tapi yang paling tersipu-sipu kan malah Bude. Tersipu-sipu malu. Malu-malu seneng juga. Nah tapi berarti dulu sama mantannya Pade ada berapa? Kembali ke situ lagi. Kamu disuruh dari sudut sana ya. Disuruh di sudut sana ya. Ya toh, ngikutin, disuruh ada yang pesan sponsor tuh di sana tuh. Emang kenapa kan udah dewasa nanyain mantan? Hah? Nah udah dewasa. Yang nonton itu yang nonton. Emang yang nonton siapa? Yang nonton masih in Ya love sama anak dia. cucu. Berarti next episode Pade harus cerita ya. Pade dulu sama mantannya Pade ngapain aja? Satu pertanyaan lagi. Tapi kalau menurut Pade anak zaman sekarang misalnya ciuman bibir itu ya udahlah nggak apa-apa lah. Atau kayak masih gitu. Karena kebawa eranya Pak D, risih aja gitu. Kalau di depan Pade. Risih. Kalau cerita atau apa gitu Ya risih aja ya. masih risih. Kalau anu loh, maksudnya ya kecuali kalau udah pasti itu nanti jadi suami istri. Tapi kalau pacaran Udah menye-menye tunangan. Tapi kalau sekarang kan masih menye-menye. belum jadian aja pasti udah cipokan. Cipokan, tahu cipokan. Istilah gaul sekarang dia kan. Hah? Iya enggak, salah ya? Salah. Cipok, pakai kak cipok, ngecipokan. Iya kan? Iya kan? Lo bener nggak? Nggak era sekarang loh. Iya. Yang dulu itu kayaknya tabu banget. Nggak mungkin lah. Misalkan belum jadian, belum resmi pacaran, itu mau cuman kan kayak risih banget gitu. Kecuali cium pipi lo mau pamit pulang, pipi kening. Gak apa-apa. Nah, tapi kalau sampai Cium. Tapi kan kalau misalnya gitu doang kan nggak apa-apa dong. apa-apa. Tapi kalau sekarang lo gitu gimana? minum sirup aja. Hah? tapi gitu ya. Tapi kamu kan nggak bisa bayangin era dulu gimana ya? Iya karena Yang kamu rasain sekarang, zaman sekarang tuh gini. Iya. Ya cuma kan tapi didikannya maksudnya papa gini juga. loh. Maksudnya gini loh. Nah makanya didikannya papa. Jadi kalau sekarang sepertinya lebih efektif itu kok pengawasan orang tua terhadap anak itu lebih jitu daripada pakai agama loh. Sepertinya loh.
Bener nggak? Iya, balik lagi yang aku bilang kan, karena anak zaman sekarang itu dia akan sadar kalau dikasih tahu plus minusnya, logikanya, realitanya seperti Jadi pakai apa. jalur agama agak kurang mempan sekarang. Sekarang metode yang paling oke itu adalah membuat mengarahkan statement yang mengarahkan supaya anak itu bisa mikir sendiri yang baik buat dia apa, dirinya dia, yang buruk apa. Nah, sisa dari situ adalah kita sebagai umat manusia pasrah. Biar Tuhan yang Iya. menjaga Jadi sekarang aja. ada orang tua yang model strength. Aku maksudnya ketat. Strict. Strength. Ini sekolah antar jemput. Ini nih. Tapi kan itu juga tidak menjamin. Pada akhirnya anaknya juga narkoba. Nah, Iya, makanya. gitu. Jadi banyak orang tua pakai cara yang ketat. Ini nggak boleh ini, antar jemput gini-gini. Tapi kecolongan juga. Iya. Jadi kesimpulannya podcast hari ini adalah mantannya Pade berapa? Itu akan jadi pertanyaan ya guys. Itu akan jadi pertanyaan. Selesai. Kembali ke kenakalan remaja. Yang bisa Selesai. jawab kita kasih hadiah ya. Gelas muk, foto-foto mantannya Pade. disayembarakan malah gini. Oke, terima kasih Bapak Oke, Klepto. ya. Sampai Ketemu jumpa lagi di ya. episode selanjutnya. Bapak Klepto kan? Bapak Klepto. Bapak NPD terima kasih. Jujur aku baru tahu Pade Klepto. Buntutnya nggak enak di Pade semua, gimana? Kejujuran yang membawa bencana ini. Kejujuran yang menjadi bumerang. Ketemu Padahal lagi jujur di ya. episode selanjutnya. dengan topik Tos yang- dulu dong. Klepto jaya. Ponga. Podcast Ngasal. Ih, keren. D-nya kemana? namanya Ponga ya podcast ngasal. Iya, lupa.